Akhirnya saya menjawab, kapan kira-kira selesai pergumulannya? Itulah masalahnya Pak Pendeta, aku tidak tahu Pak. Bagaimana kalau misalnya pergumulan satu tidak selesai sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua? Apakah ibu mau mengurungkan niat tidak lagi melayani? Apa jawaban ibu itu? Evangelis menginjili. Dia kutiplah ayat. Kan begitu kalau orang mata akan berdebat begitu. Ayat itu. Dia langsung mengutip ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pak Pendeta, Yerusalem dululah sekarang. Rumahku sendiri dulu. Setelah selesai rumahku, bagus gak? Bagus gak mengartikan firman begini? Kalau konteksnya begitu keliru Bapak Ibu Saudara. Saya katakan kepada kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pengalaman kita, sedewasa apapun kita, apakah masih pemula, orang-orang bertobat baru, atau sudah lama menjadi orang Kristen, semua kita mau percaya tidak percaya, tua muda besar kecil, gelar non gelar, semua kita pasti punya masalah. Kalau begitu, prinsipnya yang diubah, paradigma cara berpikirnya yang diubah. Tuhan, motonya begini, saya ngomong kepada evangelis. Motonya begini Bu, saya bilang, Tuhan, sekalipun saat ini aku masih punya pergumulan persoalan, aku mau belajar untuk makin dewasa. Aku mau berbuat dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada saya. Aku mau bertindak melayani sesuai dengan potensi, karunia, panggilan, talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya akan percaya Tuhan. Ketika aku mengurusi urusan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan tidak akan tinggal diam untuk mengurusi urusan keluargaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan kita ini tidak pernah disebut pengalah. Ada namanya kan pemenang. Kita ini bukan umat yang kalah, tapi umat pemenang. Cara berpikir pemenang begitu. Kalau kita ngomong selesai dulu masalah baru melayani, saya kasih tahu, gak bakalan punya waktu melayani, karena selalu ada masalah. Ini Yesus punya masalah gak? Punya. Iblis menawarkan kepada Yesus, dia bawa ke gunung yang tinggi. Seluruh dunia ini dengan segala kemegahan dan keindahannya akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah kepadamu. Apa kata Yesus? Oke Iblis, aku tidak perlu lewat salib, mati di kayu salib, menderita. Kau sudah kasih kepada saya semua. Selesai. Bukankah Yesus datang untuk memulihkan dunia ini, memulihkan manusia kepada gambaran rupa Allah yang telah. Bisa dia dapatkan tanpa salib, dengan tunduk menyembah kepada iblis. Tapi Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Suatu ketika Yesus juga pernah mau dicelakai, digiring ke sebuah tebing, mau dicorokin, mau didorong begitu kan, supaya mati. Tapi Yesus lolos secara ajaib. Kenapa Yesus lolos? Karena Yesus tidak pernah dinubuatkan mati dijatuhkan dari jurang atau tebing. Tapi Yesus adalah mati di kayu salib demi menebus hidup kita dari dosa kematian kekal dan jeratan kuasa iblis. Ada masalah nggak dalam hidup Yesus? Jangan hanya kita ngomong, ada banyak banget masalah yang sering dihadapi Yesus. Dari mana? Dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka duduk sih mendengar Yesus, tapi bukan mau pengen tahu, mau berubah, tidak, tapi mau mencari-cari kesalahan. Oh ini bisa, hari ini harus saya sembuhkan orang, disembuhkan. Hanya melihat kelemahan. Ternyata Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan mereka protes, siapa dia ini? Dia melanggar hukum Sabat. Jadi tujuan mereka dekat dengan Yesus hanya untuk mencari-cari gara-gara, mencari kesalahan, ingin menjebak Yesus menjadi dalam dosa. Banyak tantangan dihadapi oleh Yesus. Saya
Jadi bingung sebenarnya. Kalau ada orang di dunia ini tidak takjub, tidak terpukau, tidak terpesona, tidak kagum kepada Yesus. Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Seperti model Yesus lah, model kehidupan Adam dan Hawa sebenarnya dikehendaki oleh Bapa di surga. Adam dan Hawa jadi. Adam yang pertama jadi. Makanya datang Adam terakhir. Adam terakhir itu Yesus. Perintah Tuhan kepada Adam pertama apa? Apa? Perintah Tuhan kepada Adam pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kamu makan. Kalau kamu memakannya, kamu pasti mati. Berarti dituntut apa? Pengabdian, dituntut ketaatan. Itu ketaatan. Semua boleh, hanya satu tidak. Sebenarnya kalau ada orang berkata, kan ada yang bertanya begitu, Pak Pendeta, saya yakin Tuhan Bapa di surga aktor intelektual kita Tuhan manusia. Kok kamu ngomong begitu nak? Iya, kenapa ditaruh buah-buah pengetahuan baik dan jahat di sini? Kalau tidak ada buah-buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam dan Hawa tidak akan jatuh ke dalam dosa. Berarti yang salah adalah siapa yang salah? Jadi Tuhan yang salah. Coba dulu kalimat itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua. Hanya satu tidak boleh. Ini kasih nggak ini? Kasih yang besar nggak ini? Kasih. Tapi kalau tidak ada, kecuali bagaimana Bapak Ibu Saudara menunjukkan ketaatan, pengabdian, kasih kepada Tuhan kalau tidak ada no? Bagaimana caranya? Bisa nggak? Semuanya yes. Bagaimana menunjukkan ketaatan? Kita jadi robot. Tidak ada no. Justru ketaatan itu terlihat, kasih, kesetiaan, pengabdian itu terlihat ketika ada no. Itulah ada pertama. Tapi Filipi berkata, ya walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sebagai milik yang harus pertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi saringan manusia, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Jadi ada pertama tidak taat, ada kedua taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tolong Bapak Ibu Saudara dengarkan itu kiranya Tuhan. Saya perlu sampaikan saat ini kepada kita. Orang sering berkata, hidupku telah ditebus oleh Yesus mati di kayu salib. Ditebus dari apa? Kalau nggak tuntas ini repot kita. Inilah yang menjadi kelemahan banyak orang Kristen sekarang. Sesuka-sukanya hidup dan dia berkata, paling nanti di depan duduk bersama dengan Rasul Paulus. Tapi dia tidak membuktikan bahwa dia telah ditebus. Ditebus dari apa? Dari dosa. Dosa apa? Dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan. Jadi kematian Yesus di kayu salib, dia taat sampai mati, menebus dosa pemberontakan kita, dosa ketidaktaatan kita, sehingga ketika ada orang mengaku percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia sudah ditebus dari dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan. Kalau ada orang Kristen mengaku dia anak Tuhan, mengaku mengasihi Tuhan, tapi selalu memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, benarkah orang itu telah benar-benar ditebus oleh Tuhan? Jawabannya apa? Enggak benar. Jadi jangan membuat kekristenan itu jadi kerdil begitu. Tolong kita renungkan diri kita masing-masing. Sudahkah kita ditebus oleh Tuhan? Yesus mati di kayu salib dengan secara taat, secara penuh 100%. Ketidaktaatan kita itulah yang ditebus. Makanya ketika kita terima dia sebagai Tuhan, tahu gak terima sebagai Tuhan? Sebagai Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa dalam hidup kita. Berarti tahu gak artinya menerima sebagai Tuhan, sebagai penguasa,
pemimpin, sebagai raja. Berarti kesimpulannya, suka-sukamu Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi jangan kita berpikir kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi kita atur diri kita. Kita maunya selera kita diikuti Tuhan. Kita maunya pikiran kita diikuti oleh Tuhan. Kita maunya perasaan kita yang diikuti oleh Tuhan. No, tidak. Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang jelas, mari belajar. Saya ulangi kembali tantang kita semua. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti di rumah, yang mengikuti secara tatap muka. Ketika Bapak Ibu Saudara duduk di samping Yesus atau berdiri di samping Yesus yang sedang menangisi Yerusalem saat itu, kira-kira Bapak Ibu Saudara lagi ngapain? Adakah yang barangkali tidak tersentuh sama sekali dengan air mata Yesus? Adakah barangkali yang ketawa ke TV, cuek, gak ngaruh tuh, gak ada tersentuh sama sekali? Adakah demikian? Tapi saya kasih tahu, ketika saat itu misalnya saya hadir di samping Yesus, ketika saya melihat Yesus mencucurkan air matanya, menangisi kota Yerusalem, maka saya akan mengambil langkah dan kesimpulan. Saya juga akan turut menangisi. Bahkan di kayu salib, apa kata-kata Yesus yang sangat populer terkenal? Banyak kan? Ada banyak orang sekelilingnya yang menangiskan. Tapi Yesus berkata apa? Tangisilah dirimu. Tangisilah dirimu, karena kematianku adalah untuk dirimu. Jadi mereka berbelas kasihan. Kok orang suci, orang kudus, orang agung seperti itu disalibkan? Tangisilah dirimu. Lihatlah dirimu. Aku mati untuk dirimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Yesus menangis? Tadi saya sudah jelaskan ya. Bukan dirinya, tetapi kota Yerusalem atau penduduk Yerusalem. Pertanyaan saya, kapan terakhir sekali Bapak Ibu Saudara menangis? Dalam hal apa? Halo? Apa ada di sini yang tidak pernah menangis? Orang menangis itu bisa penyebabnya banyak macam-macam. Menangis bisa karena diputus pacar. Menangis karena apa? Banyak hal. Ada juga karena kesandung batu sehingga ibu jarinya itu jadi soak. Kukunya menangis. Dengan macam-macam. Tapi yang jelas, menangis adalah kenyataan hidup yang kita saksikan saat seseorang mengalami penderitaan atau kesakitan. Itu semua menunjukkan sebenarnya betapa rapuhnya hidup kita. Tapi ketika Yesus menangis, bukan menunjukkan betapa rapuhnya hidupnya, tapi betapa Yesus itu turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat tertarik sekali dengan ulasan sekali ini. Dan saya rindu masing-masing kita benar-benar memikirkan, menghayati, dan merenungkan. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara menangis atas dasar apa? Dan ketika Bapak Ibu Saudara menangis, apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan di tengah-tengah tangisan itu? Apa? Ini sangat menentukan. Kalau kita menangis, berarti kan ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah. Dan ketika kita menangis karena ada pergumulan, kesulitan, masalah, kita stop hanya menangis, maka kita akan menjadi pribadi yang kalah. Sekalipun menangis itu perlu. Orang seringkali jadi merasa lega ketika seseorang telah menangis. Benar kan? Belum selesai persoalannya belum selesai, tapi karena menangis dia. Apalagi ada orang sampingnya, contohnya istri menangis, ya udah marah, udah sabar kita ya, sabar. Lega dia, tapi persoalan masih tetap ada. Saudara kasih Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita melihat dari seluruh Alkitab, ketika kita menangis, itu gambaran dari sebuah kesedihan. Termasuk bukan hanya dalam konteks kota Yerusalem, Yesus menangis. Ada yang tahu kapan Yesus menangis di tempat yang lain? Tapi paling tidak dia menangis
karena orang yang dicintainya. Dia lihat menangis. Siapa itu? Ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria menangis. Ketika dia lihat Marta dan Maria menangis, maka Yesus pun turut menangis. Dengarkan baik Bapak Saudara. Tolong jangan sampai menempuh cara hidup kekristenan yang kejam. Tahu cara hidup kekristenan yang kejam? Coba misalnya Marta dan Maria sedang berduka, sedang bersedih, sedang menangis. Datanglah Yesus. Kamu menangis ya? Nah, maksudnya termasuk musuh kita sekalipun, ketika mereka sedang jatuh, tolong jangan bilang mampus lo, rasain lo. Orang Batak yang tidak bertobat seringkali begitu. Syukur dia jatuh, syukur dia hancur. Orang dia coba-coba melawan saya kan orang benar, orang kudus saya ini. Rasain sekarang, rasain. Jangan. Galatia 3:13 tolong dibaca satu orang. Kristus telah menghapus kita dari orang dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebelum ada Yesus, orang yang tergantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Oh, tapi orang-orang agama lain mengutip ayat ini. Yesus itu kenapa harus disembah sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena orangnya adalah orang yang terkutuk. Apakah begitu artinya? Bukan. Yesus itu pribadi yang kudus, agung, mulia, tidak bercela, tidak bernoda, tidak bercela. Tapi dia rela menjadi terkutuk untuk menebus hidup kita dari segala kutuk dan segala dosa. Apakah itu gambaran dari pribadi yang rendah atau pribadi yang mulia? Pribadi yang mulia dia rela terkutuk demi kita. Dia rela menjadi dosa karena kita. Orang yang digantung di kayu salib itu dianggap orang berdosa. Makanya Yesus itu disamakan dengan orang-orang berdosa. Apa buktinya? Orang-orang di sebelah kiri kanan yang disalibkan itu orang-orang berdosa kan? Sekalipun salah seorang di sebelah kanannya akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dia bersama-sama dengan Yesus berdaus. Karena dia sadari kekurangannya di saat-saat terakhir hidupnya. Tapi tolong ya, jangan pakai ayat itu nanti untuk diri kita masing-masing. Ya jangan ya, tolong ya. Langkah manusia seperti itu. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, aku mau seperti yang sebelah kanan Yesus saat-saat terakhir nanti bertobat. Saya kasih tahu, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa main bento, main joker, nanti terakhir dia nanti tahan berapa saya, itu nanti ngomongnya. Bukan Tuhan yang diingat. Saudara mau dikasih Tuhan. Mari, saya mau sampaikan begini. Belajarlah menangis seperti Yesus. Bukan untuk dirinya. Walaupun sesaat lagi dia harus melewati via dolorosa, jalan sengsara. Air matanya menetes untuk orang lain yang akan binasa, yang sangat dia cintai. Yang dipikirkannya bagaimana orang lain bahagia, bukan dirinya. Waduh, luar biasa. Ada di sini Bapak Ibu Saudara, bangga dan senang kalau orang lain bahagia. Halo? Oke, kalimatnya begini. Adakah di sini Bapak Saudara, kalau musuhmu berhasil bahagia? Gimana kira-kira? Jujur ya, manusia sekali ya. Tapi mari kita tingkatkan. Ketika ada orang tidak suka dengan kita, kita bangga, bahagia ketika dia berhasil. Doanya tahu gak doanya apa? Tuhan, biarlah melalui berkat yang dia alami, dia makin tercelik mata hati mata rohaninya, sehingga semakin berubah, makin rendah hati hidupnya menjadi seperti Kristus. Bagus berdoa begitu? Atau ada yang berdoa, Tuhan, lebih bagus aku jahat seperti dia lah, karena dia berhasil. Kalau dia jahat kepada aku, kalau memang itu caranya untuk berhasil, sekalipun dia jahat, aku jahat, berarti aku berhasil. Jangan. Mari kita turut merasakan. Saya kasih tahu, kunci kehidupan ini, kehidupan yang berkenan di mata Tuhan, menangislah seperti Yesus menangis. Berpikiran dan berperasaanlah seperti Yesus berpikiran dan berperasaan. Kalau itu kita lakukan,
percayalah kita akan terus makin naik, makin bertumbuh, makin dewasa dengan Tuhan. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin.